Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku, Iva Mufidah. Halo Mam, halo Bunda semua. Semoga semuanya sehat ya. Hari ini aku akan berbagi tentang tips agar anak tidak ngompol di malam hari. Berdasarkan pengalaman aku ya Mams. Bagaimana tipsnya? Tonton videonya sampai habis ya. Tips pertama, niat yang kuat dari orang tua. Kenapa harus ada niat yang kuat? Karena kalau tidak ada niat, hal itu akan mustahil terjadi. Nah, begini Mam, kita sebagai orang tua memiliki niat yang kuat untuk mengajarkan anak kita agar tidak ngompol di malam hari, maka kita akan memiliki keinginan yang lebih kuat. Jadi kita prakteknya juga akan lebih sungguh-sungguh. Karena semua hal itu berasal dari niat loh Mam. Tips yang kedua, jangan anggap anak kita tidak bisa. Yakinkan pada diri kita bahwa anak kita itu sudah bisa. Jadi jangan sampai ada perasaan, wah ini anakku apa bisa ya. Karena sebenarnya anak itu cerdas loh Mam. Walaupun dia belum bisa bicara, belum bisa mengungkapkan apa keinginannya, tapi sebenarnya anak kita itu paham dengan apa yang kita ucapkan. Tips yang ketiga, jangan menunggu anak kita bisa berbicara. Ajari sekarang juga. Seperti aku nih, aku meskipun anakku itu belum bisa bicara ya, umurnya aku ajarkan dulu. Untuk anakku yang pertama, waktu usianya 4 bulan. Sedangkan untuk anakku yang kedua ini, usianya 3 bulan udah aku ajarkan pipis di kamar mandi ya Mams. Sebenarnya walaupun anak kita belum bisa berbicara, tapi dia paham. Jadi jangan menunggu anak kita bisa berbicara ya Mams. Karena kebiasaan baik bisa kita mulai sejak dia masih bayi. Tips yang keempat, ajak anak pipis sebelum dia merasa pipis. Prakteknya gampang nih Mams. Nah, biasanya anak tidur jam berapa Mams? Kalau anak aku ini ya, anakku biasanya tidur jam 7 atau setengah 8. Nah, kita kira-kira biasanya dia akan merasa kebelet pipis itu jam berapa. Misal kalau anak aku itu setengah 8 ya, mulai tidur. Jadi kira-kira jam 10, jam 11 itu kemungkinan dia merasa pipis. Nah, pada jam-jam seperti itu kita bisa ajak dia pipis, tapi tidak perlu membangunkannya ya Mams. Jadi meskipun anak kita sedang tidur nyenyak, kita bisa ajak dia pipis tanpa membangunkannya. Beri jarak waktu misalnya 3 jam sekali. Seperti dia tidur jam 8 malam, nah kita akan mengajaknya pipis nanti jam 12 malam misal ya. Terus kita akan ajak pipis lagi jam 3 pagi, kemudian diajak lagi pipis jam 5 pagi, misal seperti itu. Nah, kita terapkan itu secara teratur. Jangan menunggu anak kita rewel dan terbangun karena kebelet pipis Mams. Jadi, setelah anak kita ditidurkan lagi di tempat tidurnya, dia akan cepat tidur kembali. Tips yang kelima, jangan mengajak anak berbicara yang tidak penting saat ia diajak pipis. Contohnya nih, saat anak tertidur, kemudian Mams ingin mengajaknya pipis. Nah, langsung aja bawa dia ke kamar mandi. Kemudian ajak pipis. Gunakan kata-kata misal, ayo nak pipis. Atau bisa Mams kreasikan sendiri kata-katanya supaya anak itu pipis. Tidak perlu diajak bicara tentang hal-hal yang tidak penting ya Mams. Karena kalau anak itu
diajak bicara mengenai hal-hal yang tidak penting, dengan prosesnya untuk pipis, dia akan fokus pada hal lainnya, sehingga susah untuk dia untuk tidur lagi nanti. Tips yang keenam, lakukan hal tersebut secara teratur ya mams, agar anak hafal dengan kebiasaannya. Anak yang sudah hafal dan terbiasa dengan kebiasaannya akan merasa tidak nyaman jika tidak melakukan kebiasaannya. Kebiasaan pipis yang sudah dimulai sejak anak bayi akan dibawa terus sampai anak-anak ya. Jadi anak itu sudah hafal dengan ritme dan pola yang kita biasakan sejak anak masih bayi. Nah, berdasarkan pengalaman aku, untuk anakku yang pertama, aku mulai ajak pipis itu usianya 4 bulan ya. Dan itu dia sudah tidak mengompol di usia 1 tahun. Nah, untuk anakku yang kedua ini, aku mulai ajak pipis di malam hari sejak usianya 3 bulan, mams. Nanti aku tunjukkan videonya bagaimana cara aku ajak anak aku pipis di kamar mandi ya. Dan ini videonya. Jadi hari ini bunda, aku mau ajak anak aku pipis. Ini sudah jam 10:30 malam. Ini anak-anak masih tidur, dan ini aku akan ajak anak aku yang kecil ini buat pipis di kamar mandi. Di sini aku tetap diam ya mams. Aku tetap tenang supaya anak itu tetap terjaga nanti. Ini kenapa aku pakaiin kain di situ, itu supaya kalau seumpama dia ngompol, buat jaga-jaga aja. Siapa tahu dia ngompol gitu, nanti pipisnya nggak akan kemana-mana, masih selamat ketampung sama kainnya itu. Anakku udah ngemut jarinya, ini tandanya biasanya dia pengen nenen. Nah, setelah nenen kenyang, udah nggak mau lagi, tapi
masih ngemut jari. Ini karena dia ngantuk, pengen ngemut tapi udah kenyang. Nah akhirnya dia sudah tidur. Jam 11 malam dia udah balik tidur. Berarti jarak antara tadi dia pipis di kamar mandi kemudian tidur lagi setengah jam ya. Berdasarkan pengalamanku nih Mams, anak-anak yang dibiasakan pipis dengan ritme dan kebiasaan yang sama, dia itu akan terbawa sampai anak-anak ya. Seperti anak aku, dia sudah pipis di kamar mandi setiap tengah malam itu di usia 4 bulan. Nah itu aku lakukan setiap hari ya Mams. Nah pernah suatu kali aku mencoba untuk tidak mengajaknya pipis di kamar mandi. Ini aku tes ya, dan anak itu jadi gelisah gitu Mams. Dia jadi gelisah karena sebenarnya kebelet pipis tapi nggak diajak pipis, jadi untuk mengungkapkannya itu juga susah. Dia gelisah gitu tidurnya. Nah setelah itu coba nggak aku ajak ke kamar mandi, dan ternyata dia ngompol. Nah setelah seperti itu berarti dia itu sudah merasa tidak nyaman dengan perasaan ingin pipis itu Mams. Nanti kebiasaan itulah yang mengajarkan dia jika ingin pipis di malam hari sebaiknya membangunkan ayah atau bundanya. Nah itulah sedikit pengalaman yang bisa aku bagikan kepada bunda dan Mams semua. Semoga bermanfaat ya. Silahkan dipraktekkan dan semoga berhasil ya Mams. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum.